Pada saat ini, mata Xiao Yuer, Xian Miao Miao, dan Long Muxi seperti pisau yang tak terlihat. Belum lagi Qin Xuan, orang lain bisa merasakan keganasan di matanya. Chu Feng, apakah kamu mempunyai masalah dengan Qin Xuan? Xianhai Shaoyu bertanya. Chu Feng mengambil beberapa langkah ke depan dan memandang Qin Xuan dengan hati-hati. Jika aku mengingatnya dengan benar, aku seharusnya tidak melihatnya sebelumnya. Tapi aku ingat Qin Su. Aku pernah bertemu dengannya di dunia kuno sebelumnya. Dia pernah bekerja sama dengan Zhou Dong dari Kuil King Yue untuk menangani Nona Musi dan aku, kata Chu Feng. Kuil King Yue. Bukankah itu cara yang jahat? Qin Su benar-benar bergabung dengan orang-orang dari Kuil King Yue. Mendengar kata Kuil King Yue, mata semua orang menjadi aneh, mereka semua tahu bahwa Kuil King Yue adalah sekte jahat. Dan ia terkenal sebagai kekuatan jahat di Tianhe, nomor 2 setelah klan iblis. Sejak dahulu kala tidak ada hidup berdampingan antara yang baik dan yang jahat, walaupun memiliki kekuatan masing-masing, namun mereka juga melakukan hal-hal yang jahat, bahkan banyak di antara mereka yang bukanlah orang baik. Namun hal ini tidak mempengaruhi sikap mereka yang meremehkan cara-cara jahat. Batuk. Pada saat ini, Qin Xuan terbatuk ringan. Pertama-tama, aku tidak memerintahkan saudaraku Qin Su pergi mencari gadis lonceng angin untuk bergabung menghadapi Chu Feng. Saya khawatir ada kesalahpahaman tentang masalah ini. Kedua, Sekte Abadi Changqiong kami selalu berselisih dengan sekte jahat, termasuk Kuil King Yue. Jadi kata-kata Chu Feng mungkin dicurigai di bingkai, kata Qin Xuan. Bagaimanapun, dia adalah jenius terkuat dari Sekte Abadi Changqiong, dan dia telah melihat pemandangan itu sebelumnya, jadi meskipun dia panik di dalam hati, dia bertindak dengan tenang dan tanpa kehilangan keagungannya saat ini. Menurutmu siapa yang menjebaknya? Bisakah kamu mencoba mengatakan sesuatu lagi? Xiao Yuer menunjuk ke arah Qin Xuan dan berkata. Postur itu memperjelas bahwa jika Qin Xuan Duo mengatakan sesuatu, dia akan mengambil tindakan. Apa, kamu tidak berani mengakuinya? Apakah kamu tidak berani melakukannya? Di mana Qin Su berdiri? Feng Chaim juga bukan orang yang baik, dia segera menghilangkan senyuman dari wajahnya dan menanyainya di depan umum. Ini juga merupakan sikap bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Wow, namun, pada saat ini, sesosok tubuh terbang dan mendarat di alun-alun. Inersianya terlalu kuat, dan berguling dengan cepat setelah mendarat, secara kebetulan, ia berguling tepat di depan Chu Feng. Chu Feng mengulurkan kakinya dan menginjaknya untuk menstabilkan orang tersebut, jika tidak, orang tersebut akan terus berguling. Siapa orang ini? Melihat pakaiannya, dia sepertinya berasal dari Sekte Abadi Changqiong. Semua orang banyak bicara, karena bukan hanya tubuh lelaki ini yang berlumuran darah, tetapi wajahnya telah berubah menjadi kepala babi, dan banyak bekas sepatu di wajahnya, jadi jelas dia telah diinjak dengan parah. Tetapi karena dia dipukuli dengan sangat parah, tidak ada yang bisa mengenali siapa orang tersebut. Kalau tidak, dia pasti saudaranya. Ketika semua orang menebak siapa yang dipukuli seperti ini, Qin Xuan melompat ke depan Chu Feng dan memeluk Qin Su. Qin Su, siapa itu? Siapa yang memukulmu seperti ini? Qin Xuan tampak tertekan. Karena nafas Qin Su sangat buruk, ini adalah cedera serius. Jangan tanya, itu adalah Xiao, aku memukulmu. Segera, sesosok tubuh keluar dari kabut putih. Melihat orang ini, kerumunan itu langsung meledak lagi, karena orang tersebut adalah Wang Qiang. Namun mereka tidak mengenali Wang Qiang, jadi mereka semua tercengang dengan penampilan Wang Qiang seperti Qin Su saat pertama kali bertemu Wang Qiang. Namun dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng dan Xian Miao Miao terlihat sangat gembira. Sekilas mereka mengenali Wang Qiang. Terutama Chu Feng, yang melompat dan mendatangi Wang Qiang. Ku bilang kakak,
Itu benar-benar kamu. Chu Feng sangat senang melihat Wang Qiang lagi bagaimanapun, Chu Feng sangat mengkhawatirkan Wang Qiang karena Raja Iblis Pemakan Darah. Melihat bahwa dia aman dan sehat saat ini dan dapat mengalahkan Qin Su dengan keras, itu menunjukkan bahwa tingkat kultivasinya telah meningkat pesat. Hal ini dapat digambarkan sebagai kebahagiaan ganda. Tapi yang paling penting adalah saudara-saudara sudah lama tidak bertemu, dan bagaimana mungkin mereka tidak bahagia bisa bertemu lagi sekarang. Wang Qiang adalah saudara baik yang mengikuti Chu Feng dari alam bawah ke alam fana dan kemudian ke alam atas. Mereka adalah teman sejati seumur hidup, saudara baik yang telah melewati banyak cobaan. Hehe, tidak, bukan aku, siapa lagi, mungkinkah? Aku, saudaraku yang baik, peluk aku, peluk. Ayo kita bicara bersama nanti, katakan apa yang ada di pikiranmu. Wang Qiang membuka tangannya dan menatap Chu Feng dengan senyum lebar. Chu Feng adalah orang yang tidak suka bersikap kasar, namun saat menghadapi Wang Qiang, dia tidak pelit dan memeluk Wang Qiang. Namun mereka hanya memeluknya sebentar, lalu melepaskannya, dan segera meraih bahu Wang Qiang dan menatapnya dengan cermat. Senyum menyebar di seluruh wajahnya. Kenapa kamu masih kurus? Bukankah makanan di tubuh ilahi Tianfu buruk? Tanya Chu Feng. Tapi sebelum Wang Qiang bisa menjawab, teriakan marah terdengar. Wang Qiang, kan? Apakah kamu menyakiti saudaraku? Qin Xuan bertanya dengan marah. Saat Chu Feng melakukan percakapan singkat dengan Wang Qiang, dia telah membangunkan Qin Su. Meskipun Qin Su lemah, ketika dia melihat saudaranya, dia langsung menangis dan menceritakan fakta bahwa Wang Qiang memukulinya sepanjang malam. Qin Xuan sangat mencintai saudaranya, jadi tentu saja dia tidak bisa mentolerir hal ini terjadi. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Chu Feng segera berhenti di depan Wang Qiang dan memandang Qin Xuan. Desir-desir. Pada saat yang sama, 5 sosok mendarat di kedua sisi Chu Feng. Mereka adalah Xiao Yuer, Xian Miao Miao, Long Muxi, Long Chengyu, dan Feng Ling. Kenapa, kamu ingin menindas beberapa orang ketika ada lebih banyak orang? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Sekte Abadi Changqiong takut padamu? Tanya Qin Xuan. Saudara Qin, saya menyarankan Anda untuk tidak banyak bicara. Tetapi saat ini, Xianhai Shaoyu berjalan ke arah Qin Xuan. Jangan bilang ada terlalu banyak orang yang bisa menindas beberapa orang. Kakakku bisa memukulmu sampai mati sendirian. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum penuh arti dan berjalan ke sisi Chu Feng di hadapan semua orang. Sudah berakhir, sudah berakhir. Wang Qiang juga bagian dari kelompok Chu Feng. Bagaimana dia bisa mengenal begitu banyak orang? Siapa bilang selama Chu Feng berani naik ke puncak 9 surga, dia mencari kematian? Menurutku, tidak ada yang berani mengganggunya di puncak 9 surga, kan? Ada terlalu banyak pendukung. Tapi, bagaimana dia bisa mengenalnya? Bagaimana dia bisa mengetahui orang sebesar itu? Kenapa? Semua orang tidak tahu sebelumnya bahwa dia adalah putra Jieran Xing, kan? Semua orang membicarakannya. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa begitu banyak orang berada di pihak Chu Feng. Qin Xuan juga mengerutkan kening. Sebenarnya dia tidak takut pada Xiao Yuer, tapi dia takut pada Xianhai Shaoyu. Dia benar-benar tidak takut pada salah satu jenius di dunia seni bela diri saat ini, tapi Xianhai Shaoyu tidak termasuk di antara mereka. Xianhai Shaoyu adalah satu-satunya orang yang dia yakin tidak bisa dikalahkannya. Chu Feng, kami akan membicarakan masalahmu nanti. Yang saya cari sekarang adalah Wang Qiang. Wang Qiang, kamu memukuli saudaraku tanpa alasan. Aku harus mencari keadilan untuk masalah ini. Wang Qiang, jika kamu laki-laki, keluarlah. Qin Su menunjuk Wang Qiang di belakang Chu Feng dan berkata, coba pindahkan dia. Apa menurutmu tidak ada seorang pun di tubuh ketuhananku?
Saat suara ini terdengar, orang-orang menyaksikan dan melihat ratusan sosok berbaju besi emas berdiri di belakang kerumunan. Melihat orang-orang ini, kerumunan di sekitarnya segera mundur. Karena orang-orang ini semuanya jenius dari rumah surgawi tubuh ilahi. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar dengan rambut keriting. Nama orang ini adalah Li Tang, dan dia juga seorang jenius yang terkenal di dunia seni bela diri yang luas, meski reputasinya tidak sebaik Qin Xuan, kekuatannya tidak lemah. Li Tang, aku tidak bermaksud menimbulkan masalah bagi rumah surgawi tubuh ilahimu. Tapi lihat adikku, dia dipukuli seperti ini tanpa alasan. Hari ini aku harus mencari keadilan. Jika kamu ingin menghentikanku, jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah. Menghadapi Li Tang, Qin Xuan jelas lebih kuat karena dia tidak takut pada Li Tang. Pada saat yang sama, ratusan junior dari Sekte Abadi Changqiong juga berdiri dan berada di belakang Qin Xuan. Saudaraku, saudara laki-laki, saudara laki-laki, saudara laki-laki, minggirlah, aku akan mengurus urusanku. Saat Wang Qiang berbicara, dia melompat dan datang ke sisi berlawanan dari Qin Xuan. Ini anak ini yang aku kalahkan. Dia memintaku untuk bergabung untuk bertarung, melawan saudaraku Chu Feng. Tidak bisakah aku mengalahkan, pukul dia. Jika itu tidak berhasil, maka aku akan mengalahkanmu juga. Jika kamu tidak bisa mengajari saudaramu dengan baik, maka kamu harus juga dipukuli. Wang Qiang mengangkat kepalanya dan menatap Qin Xuan, dengan tatapan yang sama sekali tidak menganggap serius Qin Xuan. Hal-hal yang sombong. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku tidak akan memanggilmu Qin Xuan. Menghadapi provokasi seperti itu, Qin Xuan akhirnya tidak tahan lagi, mengangkat tangannya dan memukul langsung ke dada Wang Qiang. Demigod tingkat 6, ini adalah tingkat kultivasi Qin Xuan saat ini. Wang Qiang mengepalkan tangannya dan meninju telapak tangan Qin Xuan. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan Qin Xuan mundur beberapa langkah. Saat ini, semua orang terkejut. Dengan jenis budidayanya, selama mereka mau, mereka bisa menghancurkan gunung, sungai, dan danau hanya dengan satu pikiran. Mundur beberapa langkah bukanlah apa-apa. Tapi yang penting Wang Qiang tidak bergerak sedikit pun. Selain itu, tingkat kultivasi yang ditunjukkan oleh Wang Qiang juga merupakan tingkat dewa kelas 6. Dalam pertarungan seperti itu, jelas sekali, kekuatan Wang Qiang bahkan lebih baik.